Selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Izin saya tanyakan dulu, apakah Bapak narasumber dan Bapak Ketua Umum APEKNAS? Cek tes 1 2 3. Cek tes 1 2 3. Selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Izin saya tanyakan dulu, apakah Bapak narasumber dan Bapak Ketua Umum APEKNAS sudah masuk ke dalam Zoom hari ini? Oke, saya sebagai narasumber pada hari ini udah hadir di sini. Selamat pagi Mbak Maharani ya panggilannya. Ya, betul Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Salam kenal ya Mbak. Kita baru Salam kenal kenal. Pak Fauzi. Ini panggilannya Pak Fauzi, Pak Budi, atau Pak Prasetyo? Ya, Fauzi aja. Kak Fauzi, Pak Fauzi bebas. Fauzi tapi biasanya. Oke, baik Pak. Oke, baik. Oke, baik. Di sini sudah hadir Bapak Ketua Umum kita. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar hari ini, Selasa 14 April 2026 dengan tema Instruksi jelas, resiko berkurang, teknik komunikasi anti miskomunikasi di lapangan. Baiklah, perkenalkan saya Maharani yang akan memandu jalannya acara webinar pagi ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua Umum APEKNAS, Bapak narasumber, serta peserta dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam acara hari ini. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot selaku Ketua Umum APEKNAS. Yang terhormat, narasumber kita pagi hari ini, Bapak Fauzi Budi Prasetyo, MPSI Psikolog, selaku psikolog dari PT Tabula Sukses Sejahtera, serta seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi yang berbahagia ini, kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua. Webinar. Mau webinar dulu boleh di sana nggak? Ya, Bapak? Oke, baik. Oke, wah, Kak. Udah aman. Oke, baik. Sebelum itu, kami APEKNAS mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada LPJK dan Kementerian PUPR yang sudah bersedia hadir dalam webinar pagi hari ini. Dan juga kami memohon jika Bapak atau Ibu perwakilan dari LPJK dan Kementerian PUPR untuk dapat memberikan kata sambutan untuk webinar pagi hari ini, di mana kami dari APEKNAS sangat berterima kasih jika bersedia memberikan kata sambutannya. Baiklah, sebelum memulai acara, izinkan saya sebagai MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, dilanjutkan dengan mendengarkan Mars dari APEKNAS, selanjutnya kata sambutan dari Ketua Umum APEKNAS, lalu dilanjutkan dengan sesi foto bersama sebagai dokumentasi. Selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Kini, marilah kita lanjut ke agenda selanjutnya yaitu mendengarkan Mars Apeknas. Kepada admin kami persilakan untuk pemutaran videonya. Indonesia negeri tercinta, anugerah
Oke, baik. Terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan. Sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Fandi Iot selaku Ketua Umum Apeknas. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, aplaus untuk Maharani. Thanks ya, Rani. Good job. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dari kami, Apeknas, salam konstruksi. Terima kasih untuk narasumber kami dari Tabula ya. Kak Pauji, terima kasih Kak Pauji. Sampaikan salam saya sama teman-teman di Tabula. Semoga Tabula semakin hari semakin diberkati untuk memberkati. Dan kami mengucapkan terima kasih juga untuk perwakilan LPJK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, yang boleh hadir dan bila mana berkenan bisa memberikan kata sambutan. Begitu juga dengan perwakilan dari Kementerian PU, Pekerjaan Umum, maupun Kementerian PKP. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang boleh hadir dari seluruh unsur yang boleh hadir di webinar hari ini. Bapak Ibu yang terhormat, kami Apeknas, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional, sangat banyak memiliki program-program kerja dalam peningkatan SDM. Dan saat ini Apeknas juga telah bekerja sama dengan universitas di Malaysia, ya. Salah satunya Universitas Malaya, Poles, kemudian Universitas Geomatikal Malaysia. Di dalam kerjasama itu kami juga mendapatkan ya banyak peluang untuk kerjasama di bidang peningkatan pendidikan, khususnya program studi PhD S3. Jadi Bapak Ibu yang boleh hadir hari ini, bila mana berkenan nanti akan melanjutkan pendidikan ke Malaysia untuk program PhD S3, dapat menghubungi admin kami ya. Di sana kami akan memberikan Rp5.000 Malaysia bantuan dari Apeknas per orang ya. Rp5.000 karena di sana biaya untuk S3 PhD hanya Rp55.000. Rp55.000, maka Apeknas akan memberi bantuan Rp5.000 per mahasiswa S3 dengan catatan nanti Bapak Ibu hanya bersedia menjadi narasumber setiap kegiatan Apeknas. Itu saja syaratnya Bapak Ibu. Jadi nggak banyak-banyak syarat. Kita kasih Rp5.000 setiap calon mahasiswa PhD. Syaratnya adalah bersedia membagi ilmu. Karena kalau ilmu dibawa mati juga dosa ya Bapak Ibu. Sehingga Apeknas simpel-simpel aja. Per orang kasih bantuan beasiswa Rp5.000 dengan catatan teman-teman memberikan ilmunya, mau dan bersedia menjadi narasumber setiap kegiatan Apeknas yang sesuai dengan kebidangan Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi sesuai dengan bidang masing-masing. Itu nanti bisa bergabung juga di grup channel Apeknas ya. Di ruang chatting itu, di room chatting ada, Bapak Ibu lihat linknya, bisa lihat link di chatting room. Di sana ada namanya channel Apeknas. Silakan bergabung di channel Apeknas sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan mendapatkan berita-berita terupdate dari Apeknas. Berikutnya Bapak Ibu, kami Apeknas juga senantiasa membantu teman-teman terkait ketaatan dokumen, kedisiplinan dokumentasi masing-masing perusahaan. Untuk itu kita kerjasama dengan isospace.id, nanti Mbak Rani juga akan memutarkan video isospace. Yang berikutnya kita dalam waktu dekat Bapak Ibu akan meluncing RAB konstruksi ya. Untuk para kontraktor yang masih bingung cara menghitung pekerjaan, rincian anggaran biaya atau HPS, harga perhitungan sendiri, itu akan kita launching nanti. RAB konstruksi dapat di-download di aplikasi Store, App Store ya Bapak Ibu. Bisa di-download di App Store. Berikutnya kita kerjasama juga dengan beberapa kontraktor dari luar negeri. Nanti teman-teman akan putarkan
salah satu video lagi untuk para kontraktor yang bergabung dalam Foreign member ya, Foreign member di APENAS. Berikutnya Bapak Ibu, kami juga bekerja sama dengan Telkomsel ya, yang sebentar lagi kita akan melakukan kerjasama di bidang digital platform ya, digital platform, sehingga para project owner yang mau mencari kontraktor terbaik itu bisa masuk ke dalam platform digital kita. Mudah-mudahan nanti semua bisa berjalan baik dan sebelum akhir tahun 2026 kita bisa launching digital platform project owner di seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi jangan lupa masuk ke channel APENAS ya, channel APENAS, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Sekali lagi Bapak Ibu, kami akhiri, tak ada gading yang tak retak ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mbak Rani, silakan Mbak Rani. Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak Ketua Umum APEKNAS. Baiklah, sebelum ke inti acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan sesi dokumentasi untuk foto bersama. Oke, kepada Bapak Ibu dimohon untuk bisa on kamera terlebih dahulu. Oke, baik. Dokumentasi saya pimpin. Berikan senyum terbaik. Oke, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, baik. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Baiklah, di sini kami akan menampilkan video dari ISOSpace. Kepada admin, mohon untuk ditampilkan videonya. Selamat datang di ISOSpace, mitra Anda untuk sertifikasi ISO. Temukan 4 proses langkah mudah untuk digitalisasi ISO Anda. Langkah pertama, penyusunan dan perencanaan. Dapatkan pelatihan dan analisis kesenjangan. Langkah kedua, penyusunan dokumen. Sesuaikan template ISO yang sudah siap pakai. Langkah ketiga, implementasi dan audit. Integritas dan audit dengan alat yang sudah otomatis. Langkah keempat, sertifikasi. Raih sertifikasi ISO dengan rasa percaya diri. Mudahkan ISO dengan ISOSpace. Kunjungi kami sekarang. Oke, baik Bapak Ibu, di sini ada promo April dari ISOSpace. Di sini terdiri dari ISO 19001, 14001, dan 45001. Akan mendapatkan training ISO, dokumen ISO, dan sertifikasi ISO dengan harga 10 juta saja. Untuk masing-masing ISO memiliki paket hemat, yaitu ada di harga 28 juta saja. Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan ISO 9001, ISO 14001, dan ISO 45001. Dan tentunya ISOSpace ini sudah terakreditasi dari IAF, jadi tentunya sangat certified. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengontak bisa hubungi di 0822 8830 di 3338. Dan promo ini berlaku dari 1 April sampai 30 April saja. Untuk itu juga bisa dapat follow di Instagramnya di isospace.id atau bisa kunjungi websitenya di www.isospace.id. Terima kasih. Baik, sebelumnya kami informasikan bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube APEKNAS DPN. Jadi kepada seluruh peserta jangan lupa untuk di-subscribe dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah nantinya akan kami kirimkan ke kolom chat.
Dan juga kami dari Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon dapat follow channel WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Baik, selanjutnya marilah kita memasuki acara inti dari webinar online pagi ini. Baik, sebelum itu kita akan memutarkan video dari Seiko kepada admin, dipersilakan. Thousands of projects spanning across continents, millions of tons of structural steel, tens of millions square meters of roofing and wall panels, and tens of millions of liters of industrial paint. These impressive figures are the culmination of over 2 decades of dedication and innovation. For more than 20 years, Seiko has proudly infused its high-quality steel into projects across continents. Beyond the mere numbers, these figures represent a remarkable growth story, historical milestones that lay the foundation for flourishing. The foundation of Seiko's sustainable growth lies in the unwavering strength of its people and products. Seiko brings clients' visions to life, transforming drawings into tangible structures across diverse industries and sectors. Seiko's 4 modern steel structure manufacturing plants adhere to stringent domestic and international standards, producing tens of millions tons of steel structures annually alongside ancillary products such as roofing and wall panels, SP deck, industrial paints. Nearly 1,000 dedicated employees in the Seiko home confidently provides comprehensive solutions from consultation, design, fabrication, and installation. Upholding the spirit of perseverance and innovation in every project, we always demand perfection in every detail.
creativity, sustainability, professionalism are the unwavering principles that guide Seiko's every action. With Seiko, wherever there's a dream, there's success. Our journey of growth is far from over, as we believe that creativity and dedication will propel Seiko to become a global symbol of quality. Baik, terima kasih kepada admin. Selanjutnya, marilah kita memasuki acara inti dari seminar online pagi ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, yang nantinya akan dilanjutkan dengan diskusi dan sesi tanya-jawab. Baiklah, kepada narasumber yang terhormat, Bapak Fauzi, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Maharani. Dan tadi terima kasih juga untuk Pak Fandi ya, selaku Ketua APEKNAS. Terima kasih sudah memberikan kesempatan saya sebagai perwakilan Tabula untuk memberikan sharing-sharing gitu ya. Pada hari ini kita akan webinar mengenai materinya komunikasi. Saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Terlihat, Pak? Oke, sudah terlihat. Oke, mungkin sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kepada semuanya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, perkenalkan saya Fauzi. Saya psikolog klinis dewasa, juga berpraktik di Tabula, menjadi psikolog associate. Terus juga saya mau memperkenalkan sedikit mengenai layanan psikologi yang ada di Tabula. Jadi di Tabula ini kita menyediakan beberapa layanan gitu, termasuk asesmen psikologi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mungkin lihat di websitenya Tabula, di tabula.id, kita menyediakan beberapa asesmen psikologi seperti kepribadian, potensi, screening kesehatan mental, dan sebagainya. Terus juga selain itu juga menyediakan layanan konseling psikologi juga. Saya saya biasanya di Tabula itu melayani konseling psikologi gitu, one on one melalui online biasanya. Kemudian ada juga kelas edukasi psikologi seperti webinar pada hari ini. Kemudian Tabula juga suka memberikan workshop, pelatihan, seminar dan sebagainya juga. Bisa juga team building berbasis psikologi gitu. Kalau saya sendiri sebenarnya biasanya paling sering itu melayani konseling psikologi secara online gitu. Kalau untuk webinar ini kayaknya baru pertama kalinya gitu ya, baru pertama kalinya. Jadi di sini pasti saya akan banyak belajar juga gitu sama teman-teman, rekan-rekan semua di sini, Bapak Ibu di sini semua. Dan mungkin background saya kan psikologi gitu ya. Dan di sini kan terkait kontraktor gitu ya, konstruksi. Mungkin nanti saya juga akan banyak belajar juga sama Bapak Ibu di sini ya. Kemudian mungkin sebelum mulai saya juga mau nanya gitu ya, Bapak Ibu di sini mungkin boleh tulis di kolom chat gitu dari mana domisilinya dan apakah sekarang kegiatannya lagi di kantor gitu, lagi bekerja atau mungkin di rumah. Saya mau tahu sedikit biar ada interaksi boleh. Atau mungkin kalau ada yang mau on cam, on mic juga boleh. Ada Bapak Ibu yang berkenan untuk sharing di kolom chat udah ada belum nih Mbak Maharani? Kalau ada boleh dibacakan. Kepada Bapak Ibu yang mungkin bisa sharing di kolom chat, nanti bisa saya bantu jawab, atau mungkin bisa raise hand. Terus saat ini belum ada, Pak, yang Belum ada ya? Oh, ya, soalnya tadi kalau saya lihat backgroundnya kayaknya lagi di kantor gitu ya. Jadi iya. sebenarnya ini kayaknya disambi juga ya apa webinar hari ini disambi sambil bekerja gitu ya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja. Oke, kita langsung lanjut. Oh ya, tadi kita judulnya udah saya sampaikan belum ya? Saya sampai lupa sendiri. Jadi judul webinar kali ini instruksi jelas, resiko berkurang. Kita akan membahas teknik-teknik komunikasi anti miskomunikasi di lapangan. Oke, sebelumnya saya mau nanya gitu sama Bapak Ibu, ada nggak sih yang pernah mengalami hal ini gitu? Misalnya udah dikasih instruksinya, udah diberikan pemerintahnya seperti apa gitu, tapi ternyata
hasil yang dikerjain itu nggak sesuai gitu sama harapan. Apa ada yang pernah? Atau juga kalau misalkan tadi ya hasil yang nggak sesuai dengan harapan, nggak sesuai dengan instruksi yang diperintahkan, akhirnya lagi, revisi berulang, yang berdampak pada kerjanya jadi nggak selesai-selesai, atau pekerjaannya jadi ngolor gitu. Atau juga mungkin ada yang pernah ngerasain udah diminta deadline-nya segera mungkin gitu ya, secepat mungkin gitu. Tapi kok ternyata nggak dikirim-kirim gitu, nggak diberikan-berikan gitu. Terus mungkin bikin kita jadi ngerasa kesel gitu uh, sama staff kita gitu. Misalkan jadi ngerasa kok dia belum ngirim-ngirim mulu sih, padahal saya udah suruh dia cepet gitu. Atau mungkin kita tipe kali yang justru malah nggak enakan gitu. Jadi dalam hati aja gitu, kayak kok dia nggak ngirim-ngirim ke saya ya? Apakah saya yang kurang ngejelasinnya dan sebagainya gitu. Nah, padahal emang yang sebenarnya terjadi itu bisa jadi karena instruksi yang diberikan itu belum jelas. Itu jadi instruksinya itu belum spesifik apa sih yang harus dikerjakan. Kayak tadi misalkan disuruh untuk mengirim deadline secepat mungkin atau segera mungkin. Tapi bisa jadi pemaknaan setiap orang itu dari kata segera atau secepat mungkin itu beda-beda gitu. Bisa jadi cepatnya dia itu adalah besok. Tapi bisa jadi yang sebenarnya dimaksud oleh sender atau pengirim pesannya itu cepatnya itu ya hari ini juga gitu ya, siang ini jam 12 gitu misalkan. Nah, itu karena apa? Karena instruksi yang diberikannya nggak jelas gitu. Mungkin kalau misalkan diberikan instruksi kayak deadline-nya jam 12 gitu, itu bakal jelas gitu. Bakal satu persepsi, oh oke, berarti sebelum jam 12 saya harus mengirimkan gitu. Atau bisa jadi juga yang sebenarnya terjadi itu cara penyampaiannya terlalu emosional gitu. Sehingga pesannya tidak tersampaikan dengan jelas. Mungkin cara penyampaiannya cenderung agresif atau cenderung superior atau cenderung terlalu merintah-merintah atau marah-marah gitu ya. Yang akhirnya pesan yang mau disampaikannya itu nggak tersampaikan dengan baik gitu. Orang receivernya itu penerima pesannya udah ngerasa takut duluan, udah ngerasa cemas duluan, udah ngerasa ragu duluan yang mana akhirnya kita nggak paham gitu apa yang pesan yang mau disampaikan sama si sender itu. Dan bisa jadi juga biasanya ketika kita nggak paham dan kita bingung gitu ya, bisa jadi karena kita udah takut juga nih sama yang memberi tugasnya, bisa jadi kita malah diem aja gitu. Kita malah bingung sendiri. Kita enggan bertanya, ngerasa malu, karena mungkin takut dianggap bodoh, takut disalahin. Dan ini yang akhirnya kemudian jadi timbul permasalahan baru itu. Bisa jadi kerjaannya jadinya nggak selesai-selesai. Atau bisa jadi pekerjaannya ya tadi nggak sesuai dengan instruksi dan sebagainya. Nah, seringkali ini itu permasalahannya terletak pada komunikasi. Itu. Nah, kalau menurut Turaga, saya mengambil dari beberapa sumber gitu ya. Komunikasi ini merupakan faktor kunci yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan kinerja dan produktivitas organisasi. Itu. Jadi, komunikasi itu bisa berdampak bagus, tapi juga bisa berdampak buruk gitu. Nah, ini salah satu efek dari dampak dari komunikasi yang tidak efektif. Jadi ada penelitian yang meneliti berdasarkan analisis 122 penelitian kesalahpahaman bahasa atau miskomunikasi di tempat kerja itu ternyata terbukti menurunkan kinerja, mengurangi komitmen, dan melemahkan kepercayaan antar anggota tim. Kemudian di beberapa penelitian juga dijelaskan bahwa miskomunikasi itu bisa berdampak pada konflik interpersonal, antar rekan kerja, mungkin antar atasan dan bawahan, bikin kita merasa stres, bikin kita ngerasa nggak nyaman kerjanya gitu. Kemudian juga bisa menyebabkan kerugian finansial atau bahkan juga menyebabkan resiko keselamatan. Sementara itu, kalau misalkan kita menggunakan komunikasi yang efektif, yang tepat, dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa itu dapat meningkatkan kejelasan tugas, mempercepat koordinasi,
meminimalkan salah tafsir, mendukung kolaborasi lintas divisi, mempercepat pengambil keputusan, dan memperkuat implementasi strategi organisasi. Terus juga bisa meningkatkan kepuasan kerja bagi karyawannya, bagi atasannya, bagi bosnya. Kemudian juga bisa meningkatkan keselamatan dan memotivasi karyawan untuk berkontribusi secara optimal, yang akhirnya dampaknya juga kepada perusahaan. Nah, sebenarnya miskomunikasi di tempat kerja itu emang fenomena yang sangat umum gitu ya, di berbagai organisasi, di manapun gitu, di tempat kerja, di mungkin di sekolah, di perkuliahan, dan sebagainya. Karena kita hidup em, nggak hanya sendiri gitu ya, banyak orang lain, apalagi di tempat kerja ya. Kalau konteksnya di tempat kerja, banyak banget gitu karyawan-karyawan yang berada di sana, terus dengan kepala yang berbeda-beda juga, dengan latar belakang yang berbeda-beda, saling harus mentransfer informasi, kemudian juga saling terlibat gitu dalam berbagai aktivitas, kegiatan, yang mana pasti akan ada komunikasi di situ. Dan ketika ada komunikasi di situ, berpotensi terjadinya miskomunikasi itu apabila komunikasinya tidak tepat. Nah, makanya itu tantangannya sebenarnya adalah gimana organisasi bisa merespon dan mengelola situasi tersebut agar tidak berkembang menjadi masalah yang besar gitu. Jadi miskomunikasi itu emang wajar, emang umum, tapi gimana kemudian tempat kerja atau organisasi itu bisa merespon situasi tersebut. Nah, kabar baiknya juga skill komunikasi itu bisa dipelajari gitu. Jadi enggak dari lahir kita udah dikasih bakat komunikasi yang baik. Jadi buat orang yang punya komunikasinya buruk, jadi kayak ya udahlah emang komunikasi saya buruk enggak gitu. Tapi komunikasi ini bisa dipelajari itu. Saya sendiri pun juga belajar juga untuk bisa berkomunikasi yang baik sampai saat ini gitu. Karena saya merasa komunikasi saya pun juga masih kurang gitu. Jadi di sini makanya kita belajar bersama-sama. Oke. Oke, selanjutnya, mengapa sih sering terjadi miskomunikasi? Apa gitu penyebab-penyebab terjadinya miskomunikasi? Ini kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau nanya atau ada yang mau sharing tiba-tiba di kolom chat, saya persilakan banget ya. Misalkan mungkin ada yang mau curhat yang berkaitan dengan miskomunikasi, itu boleh banget di chat ya. Nah, jadi apa sih permasalahan atau penyebab yang sering terjadi miskomunikasi? Jadi sebenarnya komunikasi itu ada banyak layernya gitu. Jadi nggak cuma salah dari sendernya aja, salah dari source-nya. Source di sini adalah sender ya, pengirim pesan. Nggak cuma dari pengirim pesannya aja yang salah gitu, tapi semuanya terlibat. Dari pengirim pesan, dari pesannya apa, kemudian dari channel atau dari medianya apa, kemudian juga dari si penerimanya juga gitu. Jadi semua ini terlibat gitu. Jadi karena banyaknya layer dalam berkomunikasi, makanya itu berpotensi untuk terjadinya miskomunikasi sebenarnya. Kalau misalkan dari source atau dari sender atau dari pengirim informasi, itu dipengaruhi oleh communication skills, attitude, knowledge, social system, dan cultures. Jadi gimana dia communication skill-nya? Apakah mungkin dia bisa menyampaikan dengan baik, dengan singkat, dengan jelas, atau mungkin bertele-tele atau panjang lebar tapi nggak masuk ke inti gitu. Terus juga attitude-nya gitu. Kadang ada orang yang menganggap bahwa orang lain tuh udah pasti tahu sih gitu. Jadi kita nggak memberikan tugas atau nggak memberikan instruksi secara detail karena asumsi kita dia pasti udah tahu lah. Jadi kita nggak perlu ngejelasin detail-detail gitu. Padahal balik lagi ya, namanya manusia, namanya penerima pesan itu bisa jadi punya pemahaman yang berbeda-beda gitu. Jadi memang penting banget untuk kita bisa mempunyai kemampuan skill komunikasi dan menjelaskannya dengan baik gitu. Terus juga attitude ini termasuk gaya komunikasi juga sih. Gaya komunikasi itu kan ada berbagai macam itu. Di antaranya ada yang agresif, ada yang pasif, ada yang asertif. Nah, asertif ini yang paling baik gitu. Kalau agresif, kita cenderung jadinya menekan atau mendominasi lawan bicara kita gitu. Yang membuat lawan bicara kita mungkin jadinya takut. Terus itu juga berpengaruh tuh sama apa namanya bagaimana dia memproses pesan itu bisa jadi jadinya nggak tersampaikan dan akhirnya miskomunikasi. Kalau misalkan orang yang gaya komunikasinya itu pasif, bisa jadi dia pasif itu jadinya kayak cenderung nggak enakan, cenderung people please,
Jadi menyampaikannya kayak bertele-tele atau merasa nggak enakan banget gitu ya. Terus orang receivernya yang menerima pesannya juga jadi bingung gitu, apa sih maksudnya gitu. Nah, yang paling bagus itu adalah gaya komunikasi yang asertif gitu. Jadi dia mampu menyampaikan apa kebutuhannya, tapi juga tidak menyakiti orang lain dan juga tidak mengorbankan diri sendiri gitu. Jadi di tengah-tengah. Itu dari source, kemudian message. Nah, message ini juga penting. Ini pesannya gitu. Pesannya tuh seperti apa? Apakah ada isinya atau enggak gitu. Pesan ini juga perlu jelas dan spesifik. Kemudian juga perlu ditambahkan seperti data, angka, terus juga standarnya tuh seperti apa gitu. Jadi perlu jelas. Kemudian juga ada treatment. Treatment ini gaya penyampaiannya juga gitu. Kalau misalkan memang komunikasinya itu urgent gitu ya, akan lebih baik kalau kita menyampaikannya secara langsung, tegas, dan tetap ada klarifikasi itu untuk memastikan apakah si receiver ini sudah paham atau belum gitu. Tapi kalau misalkan em, konteksnya untuk diskusi gitu ya, berarti lebih terbuka, lebih mungkin juga bisa lebih santai gitu, nggak terlalu to the point banget gitu. Jadi kita memang perlu menyesuaikan juga. Kemudian ada channel, channel ini tuh medianya tuh apa gitu. Media itu bisa macam-macam. Salah satunya bisa dari chat di WhatsApp misalkan, kemudian juga bisa telepon, call atau video call. Seperti ini kita webinar, kita medianya berarti video call via Zoom gitu ya. Atau bisa juga meeting gitu ya, meeting di tempat kerja, di ruang kerja itu, atau bisa juga di lapangan. Nah, itu media channel. Nah, media ini juga memengaruhi kualitas dalam berkomunikasi juga. Kalau misalkan memang komunikasinya sederhana dan gak terlalu kompleks, mungkin bisa kok cukup di chat aja, chat di grup itu udah cukup. Tapi kalau misalkan semakin kompleks informasi yang ingin disampaikan itu akan lebih baik juga disesuaikan gitu. Apakah mungkin bisa via video call biar untuk bisa kalian presentasi, atau mungkin secara langsung, atau mungkin juga di lapangan gitu. Nah, terus juga channel ini tuh berhubungan banget sama sensor motorik kita gitu. Kalau misalkan di psikologi tuh, kalau misalkan di psikologi, channel ini tuh jadi kayak masuk ke sensory system kita. Jadi kita menerima informasi itu awalnya banget dari indera kita, entah itu visual, entah itu auditory, entah itu ya ini kalau tadi ya, di sini hearing itu artinya dari pendengaran kita ya, dari pendengaran kita, dari suara orang gitu. Kemudian kalau seeing ini lebih kepada kita melihat dari visualnya seperti apa gitu. Jadi itu proses cara kerja cara kerja informasi masuk ke kita itu awalnya ada di stimulus. Nah, ini tuh namanya stimulus. Entah itu stimulusnya mungkin suara, dari suara, entah itu mungkin stimulusnya dari apa namanya, penglihatan, dari visual, dari gambar, atau mungkin stimulusnya dari sentuhan dan sebagainya. Nah, ketika ada stimulus ini, kemudian stimulusnya masuk, terus diterima nih sama reseptor indera kita. Nah, terus diterima sama reseptor indera kita, masuklah ke em, sistem saraf kita, diubah jadi sinyal saraf. Dari sinyal saraf itu kemudian diproses ke otak kita. Ketika ke otak kita memproses, kemudian kita baru tuh memaknainya menjadi apa gitu. Jadi ketika dari awal stimulusnya udah kurang tepat atau kurang cocok, bisa jadi pemaknaannya pun akhirnya berbeda gitu. Makanya akhirnya jadi miskomunikasi gitu. Kemudian selain channel, ada juga yang berpengaruh itu ada di receiver atau penerima pesannya. Nah, ini sama juga kayak source atau sender tadi ya. Tergantung gimana communication skill-nya dia, attitude-nya dia, knowledge-nya dia, social system, dan culture. Jadi si receiver ini tergantung gitu ya. Apakah receivernya ini juga terbuka untuk menerima informasi misalkan. Apakah si receivernya ini juga nggak malu untuk bertanya gitu. Karena ketika kita bingung sebenarnya dengan instruksi
yang diberikan dan kita ragu, maka kita wajib untuk clarify, untuk memastikan apakah instruksinya seperti ini. Kita wajib bertanya gitu ketika ragu. Agar apa? Ya itu tadi, agar meminimalisir komunikasi. Kemudian juga kita sebagai receiver juga memang perlu terus meningkatkan ilmu kita juga itu. Kemudian ini kalau misalkan berdasarkan penelitian, yang paling sering bikin miskomunikasi terjadi itu ternyata orang-orang banyak yang setuju dari pengirim pesannya, yaitu sebanyak 68,75%. Kemudian yang kedua dari channelnya, dari media komunikasi. Terus yang ketiga dari receivernya, penerima pesan. Dan yang terakhir itu dari message atau isi pesannya. Tuh. Jadi ini tuh penelitian yang kalau nggak salah diteliti ke 100 atau 200 orang gitu ya, dengan berbagai background. Dari background pendidikan dari S1 sampai S3, terus dari karyawan yang kerja di pemerintahan, kemudian ada karyawan BUMN, PNS, karyawan swasta, dan mereka ternyata ya gini hasilnya setuju kalau misalkan memang komunikasi yang paling sering terjadi ini karena hal-hal ini gitu. Kemudian kita juga ada teknik inti gitu. Gimana sih cara memberikan instruksi yang jelas? Kita bisa menggunakan prinsip simple namanya. Yang pertama S itu singkat. Jadi hindari perkataan yang bertele-tele gitu, yang muter-muter, yang nggak langsung ke poin. Kemudian I yaitu instruksinya spesifik. Siapa yang bertugas misalkan, apa tugasnya, terus di mana dan kapan, itu perlu jelas, perlu spesifik. Kemudian juga mudah dipahami gitu. Jadi nggak cuman sebagian orang doang yang bisa mengerti. Jadi hindari istilah rumit atau asing atau jargon-jargon tertentu yang ada di perusahaan misalkan. Apalagi kalau kita menyampaikan pesannya kepada orang yang baru bekerja di situ. Gitu. Kemudian juga P, pastikan fokus gitu. Perlu perhatikan juga gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan saat ini gitu ya, Bapak Ibu sedang bekerja itu kan pasti jadi tentu fokusnya akan buyar. Nah, itu juga berpengaruh sama apa yang akan kita terima hari ini gitu. Kemudian juga L, langsung ke inti, yaitu artinya hindari muter-muter gitu. Jadi memang langsung ke inti. Kemudian yang itu evaluasi, cek apakah sudah paham, bisa melalui klarifikasi, bisa juga dengan tadi menetapkan deadline-nya seperti apa, dan sebagainya gitu. Dan ini penting banget seperti ini, prinsip simpel ini, kenapa? Karena ini biar kita menyampaikan pesan itu secara singkat, jelas, dan fokus gitu. Karena pada dasarnya manusia itu punya kapasitas, apa ya, otak manusia itu punya kapasitas dalam menerima pesan itu terbatas gitu. Jadi jadi kita memang perlu untuk menyampaikan secara singkat, biarin jelas langsung ke poinnya. Karena kalau misalkan bertele-tele bisa jadi otak kita jadi overload gitu menerima pesannya. Jadi nggak paham ini maksudnya tuh apa dan sebagainya gitu. Tapi memang benar namanya komunikasi itu memang sulit gitu. Mungkin kedengarannya kayak gampang komunikasi aja gitu ya. Tapi ternyata yang bikin sulit itu bagaimana kita bisa mendeliver komunikasi ini ke orang lain dan orang lain tuh bisa paham. Nah, itu tantangannya di situ gitu. Kemudian selanjutnya ini ada contoh case. Contoh case-nya di situasinya ini atasan lagi memberikan instruksi di grup untuk follow up. Kemudian atasannya ngomong di grup, ngechat di grup, cepat follow up klien kemarin, nanti kasih update di grup. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mau sharing nggak? Kira-kira dengan instruksi yang seperti ini, menurut Bapak Ibu gimana? Apakah sudah jelas ataukah ambigu atau gimana? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing yang lagi sedikit lowong gitu, entah di kolom chat, entah di ngomong langsung on mic kalau bisa. Oke, mungkin eh, kita lanjut aja ya. Kalau misalkan memang lagi sibuk gitu ya, kita lanjut, kita breakdown.
gitu ya. Dari kalimat yang tadi, cepat follow up klien kemarin, nanti kita kasih update-nya di grup. Nah, kalau kita breakdown gitu ya, dari konsep SCMR tadi, dari source atau dari sendernya itu skill komunikasinya masih kurang jelas. Tuh, terus mungkin attitude-nya terkesan agresif ya tadi ya, superior, kurang empati. Terus dia juga mungkin berasumsi kalau semua orang tuh udah paham konteksnya gitu. Padahal ya isinya tuh belum jelas gitu. Nah, masuk ke message-nya, kontennya itu seperti apa sih? Kok kayaknya nggak ada isinya gitu kan. Jadi tidak spesifik. Jadi yang dia maksud tuh klien yang mana, klien kemarin. Kan klien mungkin bisa jadi ada lebih dari satu gitu. Jadi nggak jelas klien yang mana. Terus siapa yang follow up? Kan dia nyampeinnya di grup itu. Tugasnya siapa? Terus juga nggak ada deadline waktunya juga gitu. Terus strukturnya juga tidak detail. Kalau dari channelnya chat di grup, sebenarnya sih chat di grup ini udah cukup oke gitu sih. Cuman mungkin perlu di-mention juga orangnya gitu, perlu disebut siapa orangnya gitu dan uh, kita juga perlu mungkin telepon sebentar orang itu gitu, biarin jadinya karena kalau misalkan di grup sebenarnya takut tenggelam gitu kan, takut nggak kebaca orang itu. Kalau misalkan memang urgent, kita perlu juga untuk nelfon gitu. Jadi perlu menambah channel gitu, nggak cuma di chat melalui teks tapi juga telepon. Kemudian dari receiver itu tadi ya tiap orang tuh punya interpretasi yang berbeda-beda. Bisa jadi salah klien, nanti malah jadi masalah baru gitu kan. Atau bisa jadi semuanya tuh pada ngerasa itu bukan tugasnya. Jadi hasilnya apa? Hasilnya malah nggak ada yang follow up sama sekali gitu. Dan kalau nggak ada yang follow up ya bisa jadi masalah baru. Entah akhirnya atasannya marah, kok ini nggak ada yang follow up, padahal memang instruksinya aja nggak jelas dan sebagainya gitu. Nah, ini versi perbaikannya dari yang tadi masih belum jelas, hanya meminta follow up klien kemarin, nanti kasih update di grup, kemudian ini versi perbaikannya. Jadi langsung di-mention gitu, siapa yang disuruh PIC-nya siapa. Misalkan Raka, langsung sebut, Raka tolong follow up klien X, misalkan klien dari PT Tabula gitu misalkan. Yang meeting kemarin tanggal 10 misalkan. Jadi jelas gitu, kliennya siapa, terus yang meeting siapa gitu. Jadi kan orang itu, oh ini maksudnya klien yang ini gitu. Terus juga dijelasin fokus follow up-nya kepada apa gitu. Mungkin fokus follow up-nya ke penawaran kerjasama yang sudah kita kirim minggu lalu gitu. Kemudian juga update hasil follow up di grup maksimal hari ini jam 4 gitu. Jadi ada deadline-nya kapan, nggak cuman nanti kasih update di grup gitu. Kalau nanti kasih update di grup kan bisa aja ya udah orang mikirnya nanti-nanti, mungkin besok juga bisa gitu. Padahal perlunya hari ini misalkan. Terus juga bisa ditutup dengan kalau ada kendala langsung info di sini ya gitu. Jadi kalimat ini udah cukup to the point, udah cukup tegas, udah cukup singkat, tapi juga kita ada empatinya pun juga ada gitu sebenarnya. Udah cukup asertif juga. Kenapa ada kata-kata minta tolongnya. Terus misalkan kalau ada kendala langsung info di sini ya gitu. Artinya ini kan berarti terbuka untuk apa diskusi gitu kalau misalkan ada kendala apa gitu. Jadi nggak cuma satu arah. Nah, ini ya tadi uh, kalau misalkan kita breakdown tadi ya udah kita breakdown sih. Instruksinya udah lebih jelas ya. Nah, ini tidak ada asumsi dari kata-kata yang sudah perbaikan tadi, terus juga udah menentukan PIC-nya siapa, yaitu Raka, terus nadanya juga cukup asertif gitu. Kemudian juga receiver-nya tuh juga jelas gitu, siapa yang bertanggung jawab. Terus karena ada deadline juga memacu action juga gitu. Kok mungkin kalau misalkan nggak ada deadline, kita jadi kayak, ya udah nanti-nanti aja lah, atau mungkin besok gitu. Padahal kalau misalkan kita nentuin deadline, kita jadi terpacu untuk, oh iya berarti memang harus hari ini nih saya kerjakan. Jadi memang itu pentingnya kita memberikan pesan secara jelas dan spesifik. Kemudian, nah di sini ada contoh case yang mungkin relate gitu karena Bapak Ibu kan di konstruksi ya. Di sini jadi situasinya ada proyek sedang berjalan di lantai 2, terus tim bakal akan melakukan pengecoran beton. Tapi di hari sebelumnya itu ditemukan backing kurang rapi dan ada potensi celah. Nah, site manager nih mau memastikan tidak terjadi kesalahan yang sama. Nah, tapi instruksi yang diberikan
teman-teman untuk pekerjaan di lantai 2 yang kemarin itu mungkin bisa diperhatikan lagi ya, terutama terkait pengecoran, supaya nanti hasilnya bisa lebih baik dan tidak ada kendala ke depannya. Nah, kalau misalkan menurut teman-teman, apakah kalimat ini sudah jelas atau belum jelas gitu? Kalau kita breakdown dari kalimatnya, kalau dari apa unsur-unsur prinsip simple tadi ya, pertama tidak memenuhi singkat karena isinya terlalu panjang dan bertele-tele tapi nggak ada isinya gitu. Banyak hal-hal yang kata-kata yang nggak perlu kayak mungkin terutama terkait pengecoran tapi itu nggak jelas apa gitu yang diperhatikan misalkan. Kemudian juga instruksinya eh, nggak jelas ya tadi ya pekerjaan apa tepatnya, bagian mana yang perlu diperhatikan, harus dilakukan apa. Kemudian juga tidak memenuhi prinsip mudah dipahami karena terlalu umum dan nggak ada detail teknis. Terus juga fokusnya jadinya kabur gitu. Gimana kualitasnya, gimana prosesnya, gimana hasilnya. Terus juga nggak memenuhi prinsip langsung ke inti karena inti pesannya itu juga udah tertutup sama kalimat pembukaan yang panjang. Kemudian juga evaluasinya nggak ada deadline, nggak ada standar yang jelas, nggak ada output yang diharapkan juga. Nah, hasilnya apa? Hasilnya rentan gagal gitu, karena setiap penerima pesan ini bisa jadi interpretasinya beda-beda. Bisa jadi akhirnya ya udah nggak ada perubahan di lapangan, yang akhirnya beresiko pada kualitasnya jadi menurun. So, mungkin ya jadinya rework. Kalau rework, biayanya naik, terus waktunya jadi molor lagi. Terus akhirnya juga berpotensi sama konflik tim karena kerjanya nggak beres gitu ya. Dan bisa juga resiko pada keselamatan juga. Nah, ini untuk versi perbaikannya dari yang tadi kalimatnya masih belum jelas, kita jelasin gitu. Pak Bani, besok sebelum pengecoran lantai 2, tolong pastikan backlisting sudah dicek dan tidak ada celah. Gunakan beton K300 sesuai spesifikasi di gambar kerja. Mulai kerja jam 8 dan update progres setiap 2 jam. Kalau ada kendala, langsung dilaporkan ya. Terima kasih, gitu misalkan. Nah, kalau ini udah jelas tuh. Pesannya tuh apa, yang perlu diperhatikan tuh apa, yaitu perlu diperhatikan berarti kan backlistingnya gitu, dicek lagi apakah ada celah atau enggak gitu. Jadi ngerti maksudnya tuh apa. Oh, kemarin tuh berarti em, masih kurang di backlistingnya, masih banyak celahnya misalkan. Terus juga ya, jelas juga gitu gunakan beton yang spesifikasinya yang mana gitu. Terus juga jam kerjanya juga dikasih tahu, jam kerjanya jam 8, terus update progres setiap 2 jam. Terus balik lagi ya, kalau ada kendala langsung laporkan gitu. Jadi ini ketika kita ngomong kalau ada kendala langsung laporkan itu meminimalisir adanya miskomunikasi juga tuh. Karena kalau misalkan ada apa-apa, ya orang jadi nggak takut untuk bertanya gitu. Dan ini penting banget gitu. Untuk formula simpelnya, ini bisa siapa plus apa tugasnya plus detailnya apa dan evaluasi. Nah, contohnya Pak Bani cek backlisting lantai 2 hari ini, pastikan tidak ada celah, lapor sebelum jam 5 sore. Jadi ketika kita memberikan instruksi, pastikan nih seenggaknya hal-hal ini udah ada dulu gitu. Kemudian berikutnya ada teknik anti salah paham namanya check back method. Nah, ini merupakan metode komunikasi untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan itu benar-benar dipahami dengan tepat. Langkah utamanya gimana? Yang pertama, sender memberikan instruksi, kedua, receiver mengulang, dan yang ketiga, sender menginformasi ulang atau memvalidasi. Jadi ini kayak untuk mengklarifikasi, untuk mengkonfirmasi gitu. Contohnya misalkan, Cor mulai jam 8 pakai K300. Sendernya bilang jam 8 300. Terus manajernya bilang betul gitu. Jadi untuk memastikan apakah benar atau enggak gitu. Karena tujuannya untuk menghindari kesalahan kerja dan resiko di lapangan. Kalau nggak ada check back, itu bisa beresiko salah dengar, salah spesifikasi, akhirnya ya yang dikerjain salah gitu. Nah, kapan harus pakai check back? Jadi nggak semua hal kita perlu pakai check back ya. Kapan perlu pakai check back itu ketika high risk, resikonya tinggi. Terus high impact, misalkan berdampak pada akhirnya biaya yang besar. Kemudian ketika banyak detail teknis gitu, ketika
kita banyak detail teknis, perlu banget klarifikasi, biarin orangnya nggak salah menangkap gitu dan nggak salah ingat juga itu. Dan bagi receiver juga perlu banget untuk mencatat kalau misalkan memang banyak teknisnya. Kemudian perlu dipakai juga untuk orang yang masih baru gitu, karena orang yang masih baru bisa jadi belum terlalu paham gitu ya dengan tempat kerja yang sekarang, dengan em, budaya kerjanya dan sebagainya. Jadi perlu juga untuk awal-awal cek back. Nah, kapan tidak perlu dilakukan? Kalau memang itu sudah menjadi tugas rutin, terus resikonya rendah, sama receivernya memang sudah expert. Nah, hal-hal itu nggak perlu dilakukan. Tuh. Jadi memang check back ini, kalau misalkan kita terlalu banyak pakai check back itu, membuat jadinya tuh kerja jadi kaku dan gak efektif gitu, karena kayak buang-buang waktu. Tapi kalau misalkan check back ini tidak dipakai sama sekali, itu akan rentan banget miskomunikasi yang akhirnya berdampak pada ya berdampaknya tadi ya bisa jadi kemana-mana gitu. Makanya itu perlu check back tapi disesuaikan juga konteksnya. Kemudian berikutnya di sini ada solusi untuk meningkatkan komunikasi di tempat kerja. Yang pertama itu kita bisa mempersiapkan dulu pesan sebelum menyampaikan gitu. Jadi apa sih yang mau kita sampaikan? Jangan sampai kadang tuh kita mungkin saya cukup sering gitu menemukan klien-klien yang cerita kalau misalkan atasannya sering ngasih tiba-tiba ngasih instruksi karena misalkan tiba-tiba kepikiran punya ide ini gitu terus langsung diomongin aja gitu padahal belum dipikirin bener-bener apakah ide ini beneran mau dilaksanakan atau cuman karena kepikiran aja gitu. Nah, jadi kalau ketika kita ngomong tanpa perencanaan atau tanpa persiapan pesan yang jelas, bisa jadi akhirnya ketika receivernya udah menjalankan tugasnya nih, tapi habis itu nanti atasannya ternyata berubah pikiran, nggak jadi deh, atau maksudnya bukan kayak gini, atau mungkin jadinya ada ide lain lagi, nanti bisa jadi masalah gitu. Jadi ketika kita mau menyampaikan pesan memang perlu dipersiapkan dengan baik dan perlu dipersiapkan dengan matang dulu gitu, biarin nggak merugikan orang lain juga kan akhirnya. Kemudian sampaikan pesan dengan jelas dan mudah dipahami. Mungkin tadi juga udah kita bahas kenapa penting. Kemudian juga biasakan menghargai pendapat orang lain gitu. Jadi kita juga tetap terbuka dua arah gitu ya. Kita tetap terbuka misalkan kita sebagai yang memberikan instruksi nanyain lagi kepada receivernya apakah sudah paham, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi gitu. Kemudian juga pastikan kedua pihak siap dan terbuka dan bangun hubungan yang positif gitu. Jadi memang kita perlu membangun hubungan yang positif antara rekan kerja kita, antara atasan dan bawahan, biarin komunikasi yang terjalinnya juga enak gitu, juga baik gitu. Ketika hubungannya yang terjalin positif, maka komunikasinya juga akan lebih tersampaikan dengan tepat dan dengan baik. Kemudian apa aja sih yang biasanya terjadi miskomunikasi yang terjadi di tempat kerja dan apa sih solusinya gitu. Yang pertama, biasanya jawaban tidak lengkap gitu. Mungkin sering kali gitu ya, kita sebagai yang memerintah gitu ya, yang memberikan instruksi, seringkali kayak pengen memberikan jawaban yang cepat ketika kita ditanyain lagi. Misalkan, Pak, ini maksudnya tugasnya seperti ini, benar apa enggak sih, Pak? Terus gimana sih, Pak, ngelakuinnya? Apakah misalkan dilakuin dengan cara A atau dengan cara B atau dengan cara C gitu. Tapi ternyata dibalesnya mungkin cuman oh ya, oke gitu. Mungkin sering juga nih dirasakan oleh rekan-rekan gitu ya. Jadi kayak apa yang ditanyakan ternyata tidak menjawab gitu. Akibatnya ya itu lawan bicara jadi bingung, harus nanya bolak-balik lagi, terus waktunya juga jadinya terbuang sia-sia. Solusinya apa? Solusinya ya kita perlu meluangkan waktu untuk menjawab dengan lengkap. Itu perlu dibaca dulu. Ini apa sih yang menjadi pertanyaannya itu dan kita jelasin dengan baik gitu. Terus kita juga perlu mengecek ulang juga sebelum mengirim pesan dan kita pastiin lagi nih semua poin-poin udah terjawab belum. Kalau misalkan belum terjawab ya berarti
pertanyaan itu jadi sia-sia gitu, karena nggak menjawab, yang mana akhirnya nanti pekerjaannya dikerjain dengan cara yang kemudian salah dan malah jadi masalah lagi gitu. Kemudian selanjutnya ada yang sering terjadi itu karena tidak mengecek pesan kembali gitu. Mungkin ada yang typo atau mungkin uh, tone terbaca negatif gitu. Jadi kalau misalkan ada karyawannya yang belum mengerjakan tugasnya gitu ya, terus kita nanya, kok belum selesai gitu. Mungkin karyawannya jadi merasa defensif atau merasa terserang gitu ya, atau merasa apa ya, merasa nggak nyaman gitu. Nah, akan lebih baik mungkin kata-katanya diganti. Ada kendala apa gitu, belum selesai, itu lebih enak gitu. Jadinya juga si receiver-nya juga bisa menjelaskan, oh ini kendalanya di sini Pak, karena gini 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 gitu. Kemudian bisa juga karena typo. Nah, typo ini bisa jadi fatal banget gitu. Misalkan nulis deadline jam 10, sebenarnya tuh mau nulisnya jam 10 tapi ditulisnya jam 19. Ini kalau di HP tuh kayak 0 sama 9 kan deketan, tapi itu ternyata fatal banget gitu. Jadi memang perlu mengecek kembali gitu pesannya, jangan sampai salah nulis gitu. Jadi solusinya pikirin dulu apa yang ingin disampaikan, review ulang pesan sebelum dikirim, dan pastikan tidak ada potensi salah paham. Kemudian juga kita perlu banget memperhatikan channelnya, jangan sampai salah memilih media. Nggak semua komunikasi cocok lewat di media yang sama gitu. Mungkin kalau misalkan untuk instruksi sederhana, untuk instruksi yang biasa, di chat atau email itu udah oke gitu. Mungkin kalau tadi kayak instruksi yang terkait um, minta tolong klien follow up gitu, udah cukup di chat. Atau enggak, kalau misalkan di chat kok nggak dibalas-balas atau nggak direspon-respon, di telepon gitu. Atau kalau misalkan untuk diskusi yang lebih kompleks, itu alangkah lebih efektif melakukan meeting, pertemuan. Kemudian juga sambil presentasi, mungkin ada grafik gambarnya, ada diagram dan sebagainya. Itu juga semakin memudahkan komunikasi itu tersampai dengan lebih tepat lagi. Jadi memang perlu menyesuaikan cocoknya lewat media yang mana. Gitu. Bisa jadi cukup di satu media atau juga bisa jadi perlu di banyak media gitu. Misalkan di meeting udah dijelasin, tapi di chat juga perlu dijelasin lagi, di grup perlu dijelasin lagi gitu, biarin orang bisa baca. Jadi memang perlu disesuaikan. Kemudian yang biasanya terjadi miskomunikasi itu karena terlalu banyak asumsi. Masalahnya tuh menganggap bahwa orang lain tuh udah tahu tugasnya tanpa konfirmasi. Jadi akibatnya tugas malah nggak dikerjain. Terus saling nunggu-nungguan. Akhirnya ya udah pekerjaan jadinya terbengkalai. Nah, solusinya apa? Kita perlu menentukan PIC yang jelas, biasakan check in progress juga, dan jangan berasumsi gitu. Tetap perlu konfirmasi. Kemudian yang kelima, terlalu banyak informasi. Masalahnya kalau kita terlalu banyak detail yang tidak penting itu membuat pesan sulit dipahami. Seperti tadi yang saya sebutkan bahwa otak kita mempunyai kapasitas yang terbatas. Di beberapa penelitian tuh saya pernah baca bahwa kita hanya cukup menerima 4 sampai 7 instruksi aja gitu. Selebihnya kalau misalkan udah lewat dari situ, ya udah informasi yang disampaikan itu nggak masuk. Entah jadinya lupa, entah jadinya salah tafsir, nggak tersampaikan gitu. Jadi memang perlu kalau misalkan ada instruksi-instruksi yang terlalu panjang, yang terlalu banyak, bisa kita pending dulu atau mungkin perlu ditulis di grup gitu. Jadi bisa kita baca ulang. Kemudian kalau misalkan detail apa terlalu banyak informasi gitu ya dan bertele-tele, orang juga jadi malas baca. Terus informasi yang penting malah justru terlewat. Nah, solusinya apa? Kita bisa fokus pada informasi inti. Kita juga bisa menyampaikan secara ringkas dan jelas dan kirim hanya ke orang yang relevan gitu. Misalkan di grup kayaknya nggak efektif gitu ya. Ya udah, mending langsung aja kita tanyakan ke orangnya langsung. Kemudian yang biasanya terjadi juga
ini terkait gosip gitu. Jadi ternyata masalahnya rumor dan kata orang bisa menyebar sangat cepat di lingkungan kerja. Dampaknya tuh bisa mengganggu fokus kerja, memicu prasangka dan salah paham, merusak hubungan antar rekan kerja, mengganggu budaya kerja yang sehat gitu. Nah, solusinya apa? Dengan adanya kepemimpinan yang transparan gitu. Salah satu cara yang paling efektif untuk mengurangi gosip tuh ya transparansi dari pemimpin gitu. Jadi jangan sampai ada omongan-omongan yang gak enak tapi diomonginnya dari belakang gitu. Kemudian juga informasi jadi perlu disampaikan dengan jelas dan terbuka. Terus kita juga tidak memberikan ruang untuk asumsi yang liar gitu. Udah dari saya mungkin materi dari saya segitu aja. Terima kasih buat Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan boleh atau mungkin kalau misalkan ada yang mau curhat karena materi ini ternyata relate nih di tempat kerja juga boleh cerita, sharing, saya terbuka. Oke, mungkin sekarang saya kembalikan ke Kak Maharani. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Fauzi atas pemaparan materi yang sangat informatif dan menarik. Baik, selanjutnya kita akan memasuki ke sesi tanya jawab, di mana para peserta memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Silakan bagi peserta yang masih ingin bertanya bisa menuliskan di kolom chat atau raise hand. Nanti akan saya berikan kesempatan untuk langsung bertanya. Baiklah, kita langsung lihat di kolom chat ada beberapa pertanyaan nih, Pak. Ada pertanyaan pertama dari Bapak Salomo. Baik, pertanyaan pertama yaitu jika search atau sender menjadi faktor terbesar dengan nilai 68,75%, apakah ini menunjukkan bahwa kompetensi komunikasi individu yang lebih penting dibanding dalam sistem komunikasi? Jelaskan dong dengan argumentasi teoritis. Itu pertanyaan pertama dari Bapak Salomon. Bapak Fauzi, kita langsung ke pertanyaan aja atau mau dijawab satu-satu? Bapak, maaf, masih off mic, Pak. Oke, Oke, oke baik. mungkin coba langsung dijawab dulu aja kali ya. Oke, boleh, Pak. Jika Silakan. source atau sender menjadi faktor terbesar 68,75%, apakah ini menunjukkan bahwa kompetensi komunikasi individu lebih penting dibanding sistem komunikasi? Jelaskan dong argumen and teoritis. Oke, kalau ini kan jadi berdasarkan penelitian ya. Penelitian ini dilakukan oleh penelitian ini kalau nggak salah di Thailand. Terus di pesertanya itu adalah tadi ya karyawan-karyawan dari PNS, dari BUMN, karyawan swasta, terus ada pengusaha gitu. Jadi dari semua partisipan ternyata menunjukkan bahwa yang paling tinggi itu yang menjadi seringnya masalah komunikasi itu terletak pada sender atau pengirim pesan sebanyak 68,75%. Nah, yang artinya sebetulnya memang penting bagi sender memiliki skill komunikasi yang baik gitu. Nah, sistem komunikasi kalau misalkan saya sendiri sih sebenarnya masih belum terlalu paham nih yang dimaksud dengan sistem komunikasi apa. Mungkin Bapak atau Ibu Salomo boleh menjelaskan gitu ya. Tapi kalau misalkan di sender itu kan tadi memang ada beberapa aspek ya dari skill komunikasinya, kemudian dari attitude-nya dia, kemudian juga tadi ada culture, terus juga ada social systemnya. Itu tuh juga memengaruhi. Itu termasuk aspek dari pengirim pesan gitu. Jadi pengirim pesan itu nggak cuma dari skill komunikasinya aja, tapi ada beberapa aspek gitu. Mungkin juga termasuk sebenarnya sistem komunikasi itu sendiri gitu. Mungkin ini mau dilanjut lagi untuk berikutnya. Kalau untuk saya mungkin jawabannya segitu aja dulu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ini ada pertanyaan selanjutnya masih dari Bapak Salomo. Mm-mm. Pertanyaan berikutnya yaitu apa saja potensi multitafsir dari kalimat cepat follow up klien kemarin. Nah, dari kata cepat dalam instruksi tersebut bersifat relatif. Gimana perbedaan persepsi waktu antar individu dapat memicu miskomunikasi? Dan selanjutnya, apakah frasa klien kemarin merujuk pada klien yang sama bagi semua anggota tim? Gimana konteks mempengaruhi pemahaman ini, Pak? Boleh Bapak Oke. silakan.
Jadi memang nih ya, tadi instruksi yang cepat follow up klien kemarin itu adalah instruksi yang masih kurang tepat karena apa? Beresiko multitafsir. Seperti dijelaskan juga ya tadi di sini, kata cepat itu kan bersifat relatif itu. Buat sebagian orang cepat bisa jadi besok, besok pun juga cepat. Atau bisa juga cepat yang dimaksud malam ini gitu. Padahal sebenarnya cepat yang dimaksud ya siang ini jam 2 misalkan. Jadi memang perlu jelas instruksinya. Ketika kata cepat ini enggak spesifik cepatnya itu kapan akan me- memengaruhi terjadinya miskomunikasi. Kata cepat dalam instruksi tersebut bersifat relatif ya karena bersifat relatif itu bagaimana perbedaan persepsi waktu antar individu dapat memicu miskomunikasi. Bagaimana perbedaan persepsi waktu antar individu dapat memicu komunikasi. Ya tadi ya, karena kita sebagai individu tuh memiliki persepsi yang berbeda-beda. Itu persepsi yang berbeda-beda. Kayak tadi, ada yang mengira cepat itu besok, ada yang mengira cepat itu sekarang juga. Beda-beda. Jadi untuk meminimalisir perbedaan itu, kita perlu jelas memberikan instruksinya. Kemudian, apakah frasa klien kemarin merujuk pada klien yang sama bagi semua anggota tim? Bagaimana konteks memengaruhi pemahaman ini? Makanya itu juga perlu dijelasin tadi ya. Yang kalimat perbaikannya kliennya itu yang mana? Klien dari PT mana? Terus klien kemarin itu klien yang meeting kapan, di mana misalkan. Jadi memang perlu jelas biar tidak menimbulkan multitafsir yang akhirnya terjadi miskomunikasi gitu. Boleh mungkin dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan follow up boleh ditanyakan lagi aja. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Tohani. Pertanyaan yaitu apabila dalam suatu organisasi bagaimana cara menjaga komunikasi yang efektif dan tidak menimbulkan miskomunikasi dari segi intonasi bicara serta menerjemahkan maksud informasi yang deliver. Boleh Bapak silakan. Oke, berarti ini mungkin lebih ke gimana cara meminimalisir miskomunikasi dari segi intonasi bicara ya, serta menerjemahkan maksud informasi yang terdelivery. Oke, jadi dari intonasi bicara ini memang berpengaruh juga gitu. Em, ketika kita intonasi bicaranya keras itu, sebenarnya tuh ada, saya pernah baca bahwa ketika suara emosional atau intonasinya yang lebih keras itu akan lebih mudah masuk ke dalam memori kita. Cuman masalahnya itu memori apa yang masuk? Apakah kemudian memori pesan yang ingin disampaikan ataukah memori bahwa kita melabeling bahwa orang itu kok marah, kok pemarah ya, kok ini orang nyebelin ya gitu. Jadi ketika kita mempunyai intonasi nada yang keras, yang kencang itu bisa mengaruhi menguatkan memori kita. Cuman ya itu, memori yang mana gitu. Yang dikhawatirkan adalah memori yang kedua. Jadi justru kita malah memandang orang ini adalah orang yang pemarah, ngeselin gitu. Tapi pesannya nggak tersampaikan gitu. Jadi alangkah lebih baik ketika kita bisa meminimalisir intonasi kita dengan apa ya, dengan lebih tenang gitu. Belajar untuk komunikasi asertif. Tadi salah satu caranya dengan menyampaikan kebutuhan kita tapi tidak menyakiti orang lain. Tuh, terus gimana sih cara em, serta menerjemahkan maksud informasi yang terdelivery dari segi intonasi bicara serta dari segi menerjemahkan maksudnya. Oke, jadi intinya sebenarnya memang perlu spesifik dan jelas sih. Dan dari si yang menerima pesan itu, kalau ada yang nggak jelas, merasa masih ragu, merasa masih bingung, itu wajib banget untuk klarifikasi. Nah, itu tuh jadi meminimalisir miskomunikasi. Itu mungkin tipsnya. Gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Bagaimana Bapak Tohani, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Oke, mungkin masih ada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, bisa langsung kirimkan ke kolom chat atau raise hand.
Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Happy Mulyana. Izin bertanya, bagaimana cara membangun budaya komunikasi terbuka di lingkungan kerja dan bagaimana menangani situasi ketika dua instruksi berbeda diberikan oleh atasan yang berbeda? Boleh, Bapak? Izin bertanya bagaimana cara membangun budaya komunikasi terbuka di lingkungan kerja dan bagaimana menangani situasi ketika dua instruksi berbeda diberikan oleh atasan yang berbeda. Kayak mungkin ini jadinya emang challenging banget gitu ya. Membangun budaya komunikasi terbuka di lingkungan kerja memang sulit ketika memang awalnya budaya kerjanya sudah tidak terbangun dengan baik gitu. Jadi memang sulit untuk membangun budaya kerja. Tapi mungkin salah satunya memang dari ya ini mungkin ya dari pelatihan atau seminar seperti ini yang membuat orang akhirnya perusahaan akhirnya memahami bahwa memang pentingnya komunikasi yang efektif, komunikasi yang terbuka, komunikasi yang baik, dan ternyata itu menunjang banget untuk produktivitas kerja, um, terus juga kepada perusahaan juga jadinya lebih baik. Nah, mungkin dengan menyadari itu dulu, jadinya pelan-pelan perusahaan itu tempat kerjanya membangun komunikasi yang kemudian efektif gitu. Tapi kalau misalkan dari diri sendiri, mungkin bisa dari kitanya dulu gitu. Kitanya kepada orang lain, kepada rekan kerja kita, kepada atasan kita, dengan ya udah kita membangun komunikasi yang asertif dari kitanya sendiri gitu. Awalnya dari kitanya sendiri. Kemudian kalau terkait bagaimana menangani situasi ketika dua instruksi berbeda diberikan oleh atasan yang berbeda, ini emang challenging sih karena mungkin ini sering juga gitu ya terjadi. Dan mungkin ya balik lagi kita perlu klarifikasi juga gitu, perlu terbuka gitu ngomong ke atasan yang udah ke atasan itu gitu. Kalau misalkan dari atasan ini mintanya seperti ini, dari atasan ini seperti ini. Kira-kira jalan tengahnya tuh seperti apa ya, Pak? Gitu. Karena kalau misalkan nggak kayak gitu, akhirnya yang disalahkan kan kita sendiri gitu kan. Karena ternyata hasilnya kok beda sama yang dimaksud dengan atasan gitu. Jadi untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan ya dengan make sure kembali sih sebetulnya gitu. Itu kalau dari saya. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Bagaimana Ibu Happy Mulyana? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Mungkin jika masih ada yang ingin ditanyakan bisa langsung share. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bapak Muhammad Agus Rialdi. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara komunikasi untuk menjawab dengan baik dan benar, Pak? Gimana cara komunikasi untuk menjawab dengan baik dan benar? Ini tergantung konteksnya ya, menjawab pertanyaan seperti apa itu. Tapi yang paling baik dan benar, kita nggak sekedar menjawab iya, atau siap, atau noted. Sebenarnya itu tuh kurang baik, karena akan lebih baik ketika kita menjawab dengan konfirmasi ulang gitu. Misalkan, oh oke Pak, berarti besok rencananya seperti ini ya Pak. Itu jadi mengkonfirmasi ulang itu nggak sekedar iya, nggak sekedar siap dan sebagainya gitu. Kecuali kalau misalkan memang dia udah paham banget gitu ya, mungkin ya udah nggak apa-apa, oke siap gitu. Tapi kalau misalkan ternyata masih ragu, penting banget untuk kita menjawabnya yaitu dengan memastikan lagi seperti apa. Dan kalau misalkan kita ada kendala juga kita bisa apa bisa nanya terkait bisa apa namanya menyampaikan kendala kita di mana gitu. Coba lihat siapa yang ngomong. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu ada dari Ibu Faradila. Pak izin bertanya, berapa lama waktu biasanya kita infokan ke atasan setelah diberikan tugas yang memang membutuhkan waktu follow up yang lama? Berapa berapa lama waktu biasa kita infokan ke atasan setelah diberikan tugas yang memang membutuhkan waktu follow up yang lama. Nah, ini jadi relatif gitu. Karena kalau misalkan saya bilang 1 minggu, itu kan masih asumsi saya gitu. Yang paling jelas adalah kita memastikan kepada atasannya
mintanya kapan itu, untuk kapan itu. Makanya kita tanyakan lagi deadline-nya tuh untuk kapan Pak gitu. Kira-kira tuh untuk kapan gitu. Jadi kita memang perlu make sure kepada pemberi instruksi gitu. Karena kalau misalkan kita berasumsi bisa jadi salah gitu. Kalaupun kalaupun apa namanya? Kalaupun salah kan berarti bisa jadi masalah baru gitu takutnya. Jadi memang perlu make sure sih ke atasannya perlu jelas gitu. Oke, baik. Kita ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari pertanyaan Ibu Lena. Izin bertanya, Pak, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang sulit diajak berbicara? Bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang sulit diajak bicara? Oke. Sulit diajak bicara ini bisa macam-macam ya. Apakah dianya kita perlu menyesuaikan si individunya seperti apa? Apakah dianya tipe orang yang nggak terbuka gitu, nutup pasif gitu, ataukah orangnya ini agresif gitu. Jadi ketika kita ngomong atau kita menyampaikan suatu hal, dia merasa nggak nerima, dia merasa bahwa dia yang paling benar. Kita perlu menyesuaikan dulu gitu, individu ini orang yang seperti apa gitu. Tapi yang perlu kita pelajari, kita bisa menggunakan komunikasi asertif dari diri kita sendiri. Tadi komunikasi asertif itu apa? Komunikasi asertif itu adalah kemampuan diri kita untuk menyampaikan kebutuhan kita kepada orang lain tanpa menyakiti orang lain dan tanpa mengorbankan diri kita sendiri. Nah, salah satu tipsnya itu dengan tidak menyudutkan atau tidak menyalahkan orang. Kayak misalnya kita ngerasa orang ini kok tugasnya nggak bener gitu ya. Dibanding kita menyalahkan dia kayak kamu kok ngerjain tugasnya nggak bener sih. Tapi kita bisa menggunakan kata aku dulu pertama kayak aku ngerasa aku ngerasa um, aku ngerasa tugas yang kamu kerjakan kayaknya akan lebih tepat kalau seperti ini gitu. Itu apa ya akan mempermudah kerja kita gitu misalkan gitu. Jadi menyampaikannya dengan cara yang asertif gitu. Tidak menyalahkan orang lain tapi juga tidak mengorbankan diri sendiri gitu. Mengorbankan diri sendiri dalam arti kalau mengorbankan diri sendiri tuh orang yang cenderung punya komunikasi pasif jadi dia kayak ya udah diem aja gitu akhirnya diem aja akhirnya nerima-nerima aja gitu tapi kalau orang yang memiliki komunikasi asertif dia akan menyampaikan kebutuhannya dia dengan cara tidak menyakiti orang lain dan tidak mengorbankan diri sendiri mungkin itu ya dan memang em, ya balik lagi sih kita perlu mengetahui karakter orangnya itu seperti apa biarin pendekatannya pun bisa jadi berbeda gitu. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Agus Rialdi. Adakah trik komunikasi dengan Gen Z, Pak? Mungkin Bapaknya lebih ke imitatif sekali, Pak. Berarti Boleh, ini Pak. bapaknya dari generasi apa nih, Mbak? Oke. Yang lebih lebih di atas Gen Z lah. Lebih di atas Gen Z ya, Pak. Bapak sendiri ngerasanya gimana, Pak, kalau komunikasi sama Gen Z? eh Ya harus kayak nyesuaiin, jadi kayak ngikut apa ya pola pikirnya dia juga sih. Hmm. Yang seringkali jadi kesulitan atau masalah apa, Pak, biasanya? Ya kadang kalau kita ngasih instruksi atau apa ya kadang ini kadang ditanggapnya beda atau enggak ya ini jadi main feeling aja sih. Main feeling. Nah, ya, itu sih jadinya untuk meminimalisir sebenarnya memang kita perlu memberikan instruksi yang jelas dan spesifik dulu, seperti tadi gitu. Terus kita memang perlu memberikan pertanyaan balik kayak kira-kira coba deh diulangin lagi instruksi yang udah dikasih gitu biar nggak terjadi miskomunikasi gitu. Jadi kita ya bisa make sure kembali si Gen Z ini gitu ya. Jadi itu untuk meminimalisir apa namanya miskomunikasi yang terjadi gitu. Karena pada
dasarnya memang setiap orang tuh punya persepsi yang berbeda-beda gitu. Setiap orang punya persepsi yang berbeda-beda, dan kalau kita kurang menyampaikan instruksi secara jelas dan spesifik, akan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda pula gitu. Terus kalau misalkan Gen Z memang cenderung dia kan pola pikirnya tuh sebenarnya agak cepat gitu, cepat, kreatif, inovatif dan sebagainya. Dan mungkin kalau dari saya akan lebih tepat menggunakan kalimat yang singkat, to the point, tapi jelas, spesifik gitu. Dan balik lagi ya, kita perlu memastikan juga gitu, gimana instruksi yang saya berikan bisa diulangin nggak biar nggak terjadi miskomunikasi. Mungkin segitu sih kalau dari saya. Terima kasih Bapak sudah bertanya. Baik. Oke, baik. Mungkin ini ada pertanyaan selanjutnya dan mungkin pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan dari Bapak Roy. Bagaimana cara membangun komunikasi yang baik saat menghadapi orang dalam keadaan emosional di lingkungan kerja? Oke, bagaimana cara membangun komunikasi yang baik saat menghadapi orang dalam keadaan emosional? Ketika kita menghadapi orang yang lagi dalam kondisi emosional, misalnya lagi marah-marah gitu ya, memang kita perlu waktu yang tepat gitu. Karena ketika kita menyampaikan pesan pada orang yang dalam keadaan atau kondisinya lagi emosi, marah misalkan, atau lagi kesal, pesan yang kita ingin sampaikan jadinya nggak tersampaikan gitu. Jadi kita perlu menunggu waktu dia tenang terlebih dahulu gitu. Atau enggak, kalaupun memang urgent banget gitu ya, kita perlu nanyain kesediaannya dulu. Pak, saya mau bertanya terkait hal ini karena sampaikan urgentnya tuh apa? Kira-kira boleh nggak Pak? Atau Bapak bisanya kapan ya? Mungkin itu salah satunya. Jadi memang perlu mengembalikan fokus orang itu dulu gitu. Sebelum akhirnya kita bisa menyampaikan pesan. Karena ketika orang itu nggak fokus, karena tadi ya dominasi dominasi emosionalnya lagi menggebu-gebu, pesan yang akan disampaikannya jadinya nggak tepat gitu. Jadi memang perlu waktu yang tenang, ataupun kalau misalkan urgent ya itu minta kesediaannya juga. Dan mungkin kalau misalkan dia belum bisa saat itu, tanyain kira-kira nanti sore bisa nggak Pak, atau Bapak kira-kira bisanya kapan ya Pak, karena ini kondisinya urgent gitu. Mungkin itu sih tips dari saya. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Luar biasa. Terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu semua. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan menarik yang ingin masuk. Namun karena keterbatasan waktu, kita akhiri sesi tanya jawab sampai di sini. Semoga diskusi ini dapat menambah wawasan Bapak Ibu dan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Sebelum mengakhiri acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan dokumentasi kembali. Mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom-nya. Pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide. Oke, baik, boleh Bapak Ibu yang masih dimatikan kameranya boleh dihidupkan terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Oke, baik. Dokumentasi akan saya pimpin. Untuk slide pertama, berikan senyuman yang terbaik. 1, 2, 3. Oke, baik. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Kami informasikan kembali bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe. Dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam chat, dan sertifikat dikirimkan paling lama 7 hari setelah webinar dilaksanakan. Dan juga kami dari Apeknas sudah memiliki channel WhatsApp, jadi mohon dapat follow channel WhatsApp Apeknas, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Baik, demikianlah acara webinar kita pada hari ini.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak narasumber, Bapak Fauzi, atas ilmu dan wawasan yang telah diberikan. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta atas partisipasinya. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Saya izin live ya. Recording stopped. Terima kasih Pak Fauji.